Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel bersama aku Fitri Dio. Nah, jadi kali ini aku mau buat video tentang persiapan atau persyaratan apa aja sih yang harus kita siapin untuk pengajuan nikah kantor TNI. Jadi aku udah ngerangkum semuanya di sini. Banyak banget kan. Soalnya kalau misalkan setiap aku nge-live atau buka DM Instagram itu masih banyak yang nanya, "Kak, persyaratannya tuh apa aja sih? Kak, pertanyaan untuk selama pengajuan tuh apa aja?" Jadi aku bakal jawab sekarang karena kalau aku jawab di live itu aku lupa karena spontan ditanyain dan gak bisa nginget karena aku tuh orangnya gampang lupa. Jadi aku bakal jawab sekarang. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe biar aku makin rajin buat kontennya. Oke, kalau gitu sekarang aku bakalan kasih tahu ke kalian apa aja sih yang harus disiapin buat pengajuan nikah kantor dan pertanyaan-pertanyaannya apa aja yang bakal ditanyain. By the way, ini aku sambil baca ya karena aku juga agak lupa-lupa inget. Jadi aku baca aja daripada aku salah ya kan. Oke, jadi yang pertama itu nanti kita bakal dikirim berkas sama calon suami kita dan kita harus print dan ada beberapa berkas yang harus kita tanda tanganin sendiri di atas materai. Nah, itu tuh meliputi surat persetujuan calon istri untuk menjadi program KB, surat tanda kesanggupan dari calon istri, itu kita harus tanda tangan di atas materai ya guys. Terus surat persetujuan orang tua atau wali calon istri. Nah, itu nanti ditandatanganin sama ibu dan ayah kalau nggak salah seingat aku ya. Soalnya aku udah lupa juga. Terus nanti itu ada surat izin kawin atau nikah. Terus surat permohonan izin kawin atau nikah. Surat keterangan personil. Nah, surat keterangan personil ini kalau nggak salah nanti di kantornya calon suami deh seingat aku ya. Cuma aku udah lupa ingat, maaf kalau ada yang salah ya. Terus surat keterangan sehat dan keterangan HIV kalau nggak salah ini nanti pas kita lagi pengajuan kan nanti ada tes kesehatan tuh. Nah, nanti itu tuh dites HIV apa segala macam di situ semua. Terus surat keterangan screening POM. Nah, itu nanti juga saat pengajuan pas kita ke kantor POM. Nah, itu nanti dibuatnya di situ. Terus surat keterangan SKHPP dari Intel. Nah, itu juga sama pas kita menghadap ke kantornya calon suami kita. Nah, itu nanti dibuatnya dari Intel juga. Terus surat SKCK calon istri dan orang tua. Nah, itu nanti sebelum kita pengajuan kita udah harus bikin itu di kantor polisi. Nah, aku waktu itu buatnya itu tujuannya itu untuk kalau nggak salah seingat aku itu untuk memenuhi persyaratan menikah dengan anggota TNI AU. Aku waktu itu kayak gitu. Dan orang tua aku juga buat SKCK, ibu sama ayah aku, mama sama papaku itu keterangannya itu untuk menikahi anak saya atau apa gitu aku lupa, untuk menikahi anak saya dengan anggota TNI AU. Seperti itu guys. Jadi sebelum kita ke kantor calon suami, jadi kita tuh harus buat SKCK dulu gitu. Terus fotokopi kartu keluarga, KTP kita sendiri sama KTP kedua orang tua kita itu fotokopinya harus ada juga ya guys. Terus di sini akte kelahiran juga aku siapin waktu itu. Cuman aku lupa dikasih atau enggaknya, tapi aku siapin juga untuk jaga-jaga aja karena kan Manado Bogor jauh ya. Gitu. Nah, oh ya by the way buat kalian yang nggak tahu aku pengajuan di mana, aku itu pengajuannya di Manado, di tempat dinas suami aku. Aku berangkat dari Bogor. Jadi jauh kan, nggak lucu kalau misalkan lagi pengajuan terus ada yang ketinggalan berkasnya. Udah wassalam. Oke, lanjut. Habis itu nanti kita bakal buat surat keterangan N1 sampai N4 dan itu waktu itu aku buat di kelurahan sama ada beberapa yang aku dapat dari KUA deh kayaknya ya kalau nggak salah seingat aku. Nah, terus
eh, foto 4x6 untuk calon istri, sama foto gandeng 6x9. Tapi aku waktu itu foto gandengnya nggak langsung pakai PSH ya, karena emang kalau pengajuan itu pengajuan TNI AU khususnya itu nggak pakai baju seragam PSH, jadi pakai baju bebas rapi, asal jangan pakai celana jeans, celana legging, atau pakai baju ketat, atau cuma mansetan aja. Itu nggak boleh, bukan nggak boleh, tapi lebih baik jangan, dan kayaknya emang jangan gitu loh, nggak boleh, karena nggak sopan, karena kita kan bakal menghadap atasannya calon suami kita gitu kan, nggak etis, apalagi itu di kantor dan banyak senior juga juniornya calon suami kita, dan nggak bagus juga untuk dipandang. Jadi saran dari aku tuh bebas rapinya tuh kayak pakai celana bahan aja, pakai celana bahan, jangan pakai celana kulot, jeans kulot gitu, jangan. Jadi pakai celana bahan, terus kalau bisa pakai blazer yang kayak jas gitu loh, kalian tahu kan. Nah itu, terus kerudungnya juga jangan pakai kerudung kayak gini. Kalau bisa hijab segi 4 sih, menurut aku lebih formal daripada pasmina, karena kita bukan mau main, kita mau menghadap ke atasannya suami. Apalagi kalau lagi menghadap komandan, itu sebisa mungkin kita pakai baju yang sopan banget, kalau bisa yang lebih tertutup. Terus banyak juga yang nanya aku berapa lama pengajuan itu. Jadi aku pengajuan itu bukan kurang lebih, kalau nggak salah 4 harian, dan aku 1 minggu di Manado. Kenapa aku 1 minggu di Manado? Kenapa nggak langsung pulang? Karena waktu pas aku selesai pengajuan itu tiket pesawat mahal, say. Jadi aku nunggu harganya agak turun, karena pas waktu aku selesai pengajuan itu kan Jumat, Sabtunya tuh tiket tuh mahal, sekitar 3 jutaan lebih gitu kan. Jadi aku tunggu aja sampai harganya sedikit turun, dan adanya itu di hari Senin. Jadi aku pulangnya Senin, guys, gitu. Kok bisa cepet, cuma 4 hari aja. Jadi aku juga nggak tahu, karena pas aku pengajuan pun aku pikir tuh kayak susah banget gitu kan, kayak aduh aku takut lama deh gitu kan. Tapi alhamdulillahnya enggak sama sekali, bener-bener cepet. Dan waktu itu juga kebetulan kan pas aku pengajuan itu lagi covid kan, lagi pandemi, jadi kayaknya dipercepet juga gitu. Dan ini aku juga ngafalin beberapa pertanyaan. Jadi aku sama calon suami aku itu ngafalin beberapa pertanyaan yang emang katanya bakal ditanyain. Tapi waktu itu pas aku pengajuan tuh nggak ada ditanyain sama sekali, guys. Nggak ada ditanyain pertanyaan ini itu. Tapi untuk jaga-jaga aja kalian ngafalin ini. Cuman aku nggak tahu ya ini bakal ditanyain atau enggak, karena kan beda satuan, beda juga gitu kan cara untuk pengajuannya atau apa. Jadi ini aku udah catat semua pertanyaannya yang aku dapetin dari calon suami aku waktu itu, yang sekarang udah jadi suami. Aku bacain aja ya, jadi kalian bisa catat dan cari jawabannya dari sekarang, terus dihafalin. Jadi yang pertama itu, apa yang saudara ketahui tentang pernikahan? Nah itu kalian cari aja tuh di Google banyak, atau tanya-tanya orang tua atau orang-orang terdekat kalian gitu loh. Terus yang kedua, bagaimana hukum perkawinan menurut agama Islam? Kalau kalian muslim ya, kalau kalian muslim. Tapi kalau kalian non muslim aku nggak tahu itu kayak mana. Tapi ini untuk yang muslim gitu kan. Terus yang ketiga, tuliskan rukun nikah. Nah itu kalian harus hafalin, jangan sampai ada yang kurang, jangan sampai ada yang salah. Terus tuliskan dengan lengkap siapa saja yang disebut dengan muhrim. Nah itu kalian cari deh di Google tuh kan banyak. Nah itu waktu itu pas aku catat ini bareng sama calon suami, itu kan video call ya. Itu aku sama suami aku itu sambil cari jawaban, sambil kita jawabannya apa. Kalau aku yang ini, kalau suami aku yang ini, oh berarti kita sama nih. Oh ya udah yang ini fix ya gitu. Kalau misalkan ada yang beda ya kita cari jalan tengahnya nih, yang mana nih yang nyambung banget gitu. Nah lanjut, apa yang dimaksud dengan ijab dan kabul? Terus sebutkan data kabul bagi suami. Nah itu kalian sama calon suami kalian itu hafalin aja itu. Cuman aku nggak tahu ya ini bakal ditanyain atau enggak. Cuma untuk jaga-jaga aja itu kalian hafalin. Terus
berapa lama ibu menyusui anak. Nah, itu untuk calon istri harus diingat ya. Terus, siapa yang wajib memberi nafkah? Lanjut pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan junub dan sebutkan apa saja? Nah, biasanya kalau yang kayak dan sebutkan apa saja itu harus lengkap ya. Terus, apa saja yang diharuskan bagi orang yang dalam keadaan junub? Nah, itu diingat. Terus, tuliskan syarat sah sholat. Nah, itu gampang lah ya. Terus rukun iman, rukun Islam kan gampang banget, itu kan pasti kalian hafal. Terus niat mandi junub. Nah, niat mandi junub itu dihafalin juga, dan tulisan Arabnya juga. Ini yang penting, tulisan Arabnya juga kalian harus ingat, karena takutnya, bukan takutnya sih, karena waktu itu pas aku pengajuan juga aku disuruh tulis 2 kalimat syahadat. Itu berupa artinya dan Arabnya. Nah, itu jangan sampai salah Arabnya, guys. Jangan sampai salah. Terus, tata cara mandi junub dari awal sampai akhir. Nah, ini dia yang aku bilang, tuliskan 2 kalimat syahadat berupa Arab dan artinya. Nah, selama pengajuan aku cuma ngerjain yang ini aja. Gitu. Tapi nanti setelah, bukan setelah, pas pengajuan itu kita pas menghadap ke mana ya, aku lupa. Itu kita bakalan dikasih kertas yang banyak untuk kita isi, jadi itu kayak kita ujian aja gitu. Jadi kita kayak dikasih kertas gitu, dan itu kita harus isi sama calon suami kita gitu kan. Nah, pas waktu itu aku ngisi juga di situ, yang itu yang pertanyaan itu, surat buat tulis 2 kalimat syahadat sama artinya berupa Arab, tulisannya berupa Arab dan artinya maksudnya. Nah, terus aku juga pas menghadap itu aku disuruh baca Al-Quran. Nah, buat kalian yang belum bisa baca Al-Quran, belajar dari sekarang karena masih ada waktu ya kan. Belajar dari sekarang biar pas di tes itu kita bisa bacanya. Karena kita gak disuruh hafalin surat ini, tapi bener-bener random, suratnya itu dipilih sama atasannya calon suami kita. Nah, by the way juga banyak yang nanya, Kak, masih ada tes perawan gak sih? Itu masih ya guys, dan aku nggak bisa jelasin kayak mananya karena takutnya nanti aku salah ngomong atau gimana, tapi ada. Terus yang buat lama proses pengajuannya itu biasanya atasannya ada atau enggak di tempat, atau komandan ada atau enggak di tempat, karena biasanya kalau komandan itu kan jarang ada di tempat. Nah, itu yang buat kita lama, karena kita harus dapat tanda tangannya komandan untuk di ACC dan lanjut ke KUA gitu. Ya udah deh, segitu aja yang aku bisa kasih tahu ke kalian. Kurang lebihnya aku minta maaf, tapi kalau misalkan aku ada yang aku inget dan belum aku sampein, nanti aku bakal buat videonya di lain kesempatan. Oke? Dan semoga video aku ini bisa membantu kalian walaupun sedikit, dan semoga yang lagi menunggu atau menuju proses pengajuan nikah kantor semoga dipercepat dan diperlancar, di ACC juga sama komandan dengan cepat dan lancar sampai hari H. Oke? Ya udah, segitu dulu aja. Dan by the way, jangan lupa like, comment, subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan buat kalian yang mau aku buat video apa-apa bisa komen di bawah. Oke? Jadi segitu aja, dan see you in the next video. Bye bye.